Kakek di Kuburaya jadi tersangka usai menghalau pencuri di kebun miliknya sendiri. Kok bisa ya? Atau Dita nih, tapi tunggu doa anak-anak. Dia aku bilang kan tunggu dengan anak-anak dulu. Pacarannya ada. Yang bawa ini. Nah ini ya, bapak saya ini korban, sekarang dijadikan tersangka. Ini para polisi datang. Seorang kakek bernama Herman resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan senjata tajam. Peristiwa tersebut terjadi di kebun kelapa milik Herman di Batu Ampar, Kuburaya, yang menjadi lokasi awal insiden. Kejadian bermula ketika Herman memergoki seorang pelaku yang diduga melakukan pencurian di kebun kelapanya. Dalam upaya menghadapi dan menghentikan aksi tersebut, Herman diduga menggunakan senjata tajam, sehingga peristiwa itu berujung pada proses hukum. Aparat penegak hukum kemudian melakukan penyelidikan atas kejadian tersebut dan menetapkan Herman sebagai tersangka atas dugaan penyalahgunaan senjata tajam. Meski konteks kejadian berawal dari upaya menjaga hak milik pribadi, tindakan yang dilakukan tetap dinilai melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Kasus ini kini tengah ditangani oleh pihak berwenang untuk proses hukum lebih lanjut, sekaligus menjadi perhatian publik mengenai batas antara pembelaan diri dan pelanggaran hukum. Pertanyaannya, kok bisa kakek ini tetap jadi tersangka? Dalam hukum pidana Indonesia, setiap penggunaan kekerasan atau senjata tajam yang melukai orang lain tetap harus diuji secara hukum, meskipun alasannya membela diri. Beberapa kemungkinan dasar hukumnya yaitu dugaan penyalahgunaan senjata tajam bisa dijerat Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jika membawa atau menggunakan senjata tajam tanpa hak dan digunakan tidak sesuai peruntukannya. Namun jika itu alat kerja, misalnya parang kebun, biasanya tidak otomatis salah. Yang dinilai adalah cara penggunaannya. Kemudian dugaan penganiayaan atau KUHP. Jika tindakan Herman menyebabkan luka pada orang lain, bisa masuk dalam pasal 351 KUHP, penganiayaan, atau pasal lain tergantung akibatnya, misalnya luka berat atau meninggal. Meskipun pelaku diduga mencuri, main hakim sendiri tetap tidak dibenarkan dalam hukum Republik Indonesia ya teman-teman. Kemudian bagaimana dengan pembelaan diri? Dalam KUHP ada konsep nudwir atau pembelaan terpaksa, pasal 49 KUHP. Seorang tidak dipidana jika ada serangan nyata dan melawan hukum, membela diri atau orang lain, harta, benda, tindakannya seimbang atau proporsional, terpaksa dan tidak ada cara lain. Artinya, kalau Herman benar-benar dalam situasi terancam dan membela diri secara wajar, ia bisa dibebaskan. Nah, bagaimana menurut kalian? Memaksa terus dari kemarin. Apa saya korban tuh pak, orang tuh ini dikeroyok berapa orang? Dikeroyok berapa orang? Mengapa bapak saya dijadi tersangka? Apakah bapak saya itu ada menyakitkan orang? Ada membunuh orang? Hanya karena senjata tajam? Senjata tajam itu pak ada fungsinya. Bapak kan saya kan di kebun. Di kebun, bukan dia ke pasar pergi menyerang musran.